Kita lanjut ya review untuk Avanza Xenia ya, headlamp dengan fog lamp, tapi di order untuk dua mobil yang berbeda. Yang satu hanya mengorder headlampnya, yang satu mengorder fog lampnya, tapi sama dari keluarga JL3 ya. Jadi JL3 ini ya headlamp untuk Toyota Avanza, fog lampnya juga diorder buat Toyota Avanza. Headlamp menggunakan H4, fog lamp menggunakan tipe H16. Ya, menggunakan tipe H16. JL3 itu apa? J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Jadi bohlam ini bisa 3 warna. Nah, satu lagi ada headlamp JL3 di order buat Mitsubishi Kuda 2006. Jadi Mitsubishi Kuda generasi terakhir ya, Mitsubishi Kuda generasi terakhir. Sekarang Kuda mungkin sudah nggak ada, cuman mungkin digantikan Mitsubishi Expander ya. Nah, bohlam JL3 ini apa sih keunggulannya? Jadi ini untuk Mitsubishi Kuda ya. Mitsubishi Kuda itu jujur terus terang baru kali ini yang pasang, yang order. Maksudnya kalau Kuda yang sebelumnya ada, tapi kan dia versinya low beam dengan high beam berbeda. Ya, lampunya terpisah. Nah, Kuda yang versi terakhir ini agak membulet. Dia sebenarnya headlampnya sama seperti Mitsubishi Mirage ya, cuman dengan housing ya Mitsubishi Kuda, tapi sebenarnya dia sama dengan Mirage. Nah, bohlam JL3 ini H4 ya, paling terang, belum ada yang mengalahkan dia lebih terang ya, di kelas 3 warna ya, bisa putih kuning, bisa kuning. Kenapa sih dia bisa berubah warna? Karena dia mempunyai dua buah chip, putih kuning ya. High beamnya tetap warna putih. Nah, kenapa dia bisa berubah warna seperti itu? Karena di bagian low beamnya ini ada dua buah chip, ada kuning, ada chip putih. Jadi chip putihnya bisa nyala sendiri, chip kuningnya bisa nyala sendiri, putih kuningnya juga bisa nyala berbarengan. Makanya bohlam ini bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya? Mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi misalnya kalau sekarang Anda nyalakan lampu nyala warna putih, Anda mau ganti warna, Anda matikan saklar lampunya, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Seperti itu. Jadi tinggal mainkan saklar lampu Anda, on off, selesai. Seperti itu ya. Bohlam ini stabil di 30 watt ya, tidak ngedrop, dijamin. Banyak di pasaran bohlam yang wattnya lebih besar daripada dia, tetapi banyak yang ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Karena memang didesain ngedrop ya, nggak stabil namanya. Karena kepanasan, overheat bisa juga ya. Jadi intinya adalah saya menjual barang yang real saja, yang real ya. 30 watt dan stabil dijamin. Bohlam ini adjustable ya. Tujuan dari adjustable itu adalah penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari cut off ya. Carilah bohlam yang adjustable. Dibandingkan Anda beli bohlam yang fix focus, Anda rugi. Nah, bohlam ini adjustable, dijamin cut off sangat bagus ya. Karena kenapa? Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya tersebut punya halogen. Nah, tentu kita harus mencari LED yang sama, anatominya sama seperti halogen. Supaya kenapa? Supaya outputnya bagus. Nah, halogen itu ada payungnya. Nah, payungnya ini menyerupai halogen. LED ini menyerupai halogen. Jadi, saya berharap outputnya akan bagus. Ya, cut off-nya akan bagus. Dan barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi? Dipapas, dibuang, ditekuk, segala macam. Ya, supaya cut off-nya bagus. Saya berharap kita mencoba memaksimalkan ya, memaksimalkan asli yang apanya bawaan pabrik kita coba maksimalkan. Jadi barang sampai tinggal pasang. Makanya barang sebelum dikirim Anda sudah order barang sebelum dikirim, kita pasti minta foto depan mobilnya. Untuk apa? Untuk kalibrasi. Apalagi seperti Mitsubishi Kuda ini. Kalau seperti Toyota Avanza, Innova itu sih udah mobil sejuta umat ya. Tiap hari juga ngirim kita. Nah, kayak Mitsubishi Kuda ini jujur yang 2006 itu yang versi terakhir, versi facelift, ini baru kali ini. Nah, makanya saya minta foto depan mobil dan saya cari di internet ya. Kenapa saya perlu mencari di internet? Karena ya,
tiap-tiap mobil itu mempunyai bukaan sudut yang berbeda-beda. Bukaan sudut antara low beam dengan high beam berbeda-beda. Jadi kita perlu mengukur ininya, kita pasin dengan bukaan dari payungnya ya. Jadi makanya saya perlu foto depan headlamp Anda. Tapi nggak apa-apa, zaman sekarang zaman di Google, jadi kita bisa foto. Makanya saya sering sekali kalau ke parkiran mobil, ke mall ya, lihat mobil yang aneh-aneh, saya suka fotoin tuh dari depan headlampnya. Kita foto, kita capture ya, kita capture. Jadi nanti suatu saat kalau ada order saya bisa untuk mengkalibrasi, karena penting yang namanya kalibrasi ya. Apa yang dikalibrasi? Karena kita butuh tahu bukaan ininya berapa, sudutnya berapa, supaya nanti bola melihatnya lebih maksimal, seperti itu ya. Jadi saya sering sekali kalau ketemu parkiran, ke parkiran seperti awal-awal mobil Wuling baru ya, Wuling yang blind van ya, Wuling yang versi standar kan masih reflektor tuh. Ketemu di parkiran mobil ya, saya foto beberapa. Nanti kita tinggal di print ya, di print saya kasih tahu bocorannya sedikit, kita print di kertas. Nah, kita tarik garis seperti ini, ukur sudutnya berapa. Tiap-tiap mobil berbeda loh sudutnya ya, nggak sama bro. Karena kan yang desain dia punya reflektor kan beda-beda ya, seperti itu. Jadi ada orang yang bilang, kok H4 bolamnya sama semua. Ya H4 bolamnya sama semua, makanya tiap-tiap mobil mempunyai hasil output yang berbeda-beda. Contohnya Anda beli expander, banyak yang mengeluh nggak terang ya. Ada yang mengeluh bolam mobil saya sama-sama pakai Osram Night Breaker, sama-sama halogen, saya pakai di mobil A bagus lu bro, tapi kenapa saya pakai di mobil B pecah ya, sinarnya melebar ya. Itu karena kan desain reflektor ya, desain reflektornya berbeda tapi bolamnya sama. Nah makanya kenapa saya bilang belilah LED yang bisa di adjustable. Kalau halogen kan tidak bisa. Nah LED bisa di adjustable ya, menguntungkan Anda. Makanya jangan beli LED yang fix, fokus, intinya seperti itu ya. Selanjutnya, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Bolam ini berpendingin double Cooper, Philips Osram single Cooper, dia double Cooper. Dan mobil di Indonesia tipe H4 kebanyakan pakai karet. Nah karet ini penting ya, jangan sampai Anda salah pasang dan karet tidak perlu dirobek-robek. Kalau karet sudah dirobek artinya debu bisa masuk, air bisa masuk, itu tidak benar ya. Pakailah karet original, Anda tidak perlu membeli karet aftermarket ya. Kalau Anda mau masang jangan lupa buka dulu ininya diklipin dulu ke reflektor, sudah klip dengan benar, baru karet masuk. Nah karet masuk, baru bola masuk ya, baru bola masuk. Nah bola masuk ya, ini masih terlihat heatsink ya. Makin terlihat heatsink makin banyak makin bagus, karena untuk pendinginan. Jadi bolam ini ada 3 buah pendinginan. 1 kipas, kedua heatsink, ketiga dari batang tembaganya dia double Cooper ya. Kipas angin akan berputar, si angin akan meniup, akan keluar dari celah-celah sini. Kalau LED yang tidak ada heatsink, ini adalah namanya heatsink. LED yang tidak ada heatsink artinya tidak ada pendinginan. Angin tidak bisa melewat sini. Kenapa? Karena kan karet, desain mobil H4 di Indonesia pakai karet, dia akan terbungkus oleh karet. Kalau terbungkus oleh karet, kipas angin berputar, angin tidak bisa tembus. Jadi artinya sama dengan tidak ada pendinginan, intinya seperti itu ya. Makanya kipasnya kerjanya berat, kipasnya cepat rusak segala macam, wattnya turun, ngedrop. Ada orang bilang LED merek tersebut, merek XXX ya, dijual di toko ini bagus, dia bilang, karena dia ada sensor. Jadi waktu panas sensornya, jadi dia nurunin wattnya supaya tidak terlalu panas, jadi LED-nya awet. Kalau Anda bikin pernyataan seperti itu, namanya Anda tidak cerdas atau Anda bodoh. Sorry, saya ngomong apa adanya, to the point. Kita membeli LED itu yang real wattnya. Anda membeli motor 200 cc misalnya, atau Anda beli motor Kawasaki Ninja 250 cc. Anda beli motor Cina, zaman dulu waktu Ninja 250 keluar, ada motor Cina namanya Minerva. Ya, Minerva tersebut juga 250 cc 1 silinder. Saya dengar waktu itu di zaman Kaskus, pas dibuka dicek ternyata nggak sampai 250 cc. Jadi artinya adalah Anda membeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Apakah Anda mau? Contohnya begini yang paling gampang. Anda beli handphone, ditulisnya octa-core speknya, clocknya berapa, RAM-nya tetek bengek. Pas Anda beli, Anda pakai, kok ternyata nggak sesuai.
Apakah Anda bisa terima? Oh iya, karena dia panas ya, dia pakai software jadi menurunkan clock speednya segala macam. Ya Anda namanya bodoh kalau Anda bisa menerima seperti itu. Ya, karena kenapa? Di Indonesia itu satu udah pasti negara panas. Tidak ada di Indonesia musim salju. Jadi udah pasti panas. Kalau panas udah pasti ngedrop. Bener nggak? Di Indonesia itu negara macet. Ya, negara macet, Bro. Macet mesin panas. Mesin panas ngedrop dong. Jadi kapan Anda nikmati watt realnya? Ya, seperti itu. Nah, kalau bolam ini adalah real wattnya. Jadi mau panas mau dingin segitu. Pilih mana dengan yang ngedrop dengan yang real wattnya. Anda cerna sendiri. Tapi kalau Anda mau membela yang tipe lain yang menurut gua mendingan beli itu aja, wattnya lebih gede kok, ya monggo, nggak masalah. Cuma saya memberikan Anda pencerahan, ya seperti itu. Belilah watt yang real, jangan belilah watt yang gede di awal tetapi ngedrop. Karena di Indonesia itu satu negara panas, kedua di Indonesia negara macet. Kecuali Anda tinggal di daerah 4 musim yang ada musim dingin. Kalau dingin ya tentu dia kan nggak kepanasan, jadi dia tidak ngedrop. Tapi Indonesia negara macet, negara panas, negara tropis. Ya, seperti itu. Itu saya berikan Anda pencerahan, saya tidak menghina Anda atau bagaimana, tapi ada juga yang berkomentar seperti itu. Ya, Anda cerna sendiri mana yang menurut Anda bagus ya, karena saya ngomong apa adanya to the point ya. Ini di order untuk Mitsubishi Kuda ya, versi terakhir yang lampunya itu jenong. Dan satu lagi ini ada buat Toyota Avanza ya. Kalau Avanza sih udah mobil sejuta umat ya. Jadi kalibrasiannya istilahnya saya sudah merem lah. Saya sudah bilang kalau saya ketemu di parkiran mobil-mobil aneh, saya suka fotoin ya. Suka fotoin, reflektornya saya butuh untuk mengukur sudut ya. Nah, apa yang akibatnya jika saya tidak kalibrasi ya? Sebenarnya tetap nyala, cuman kan kita berusaha memaksimalkan ya, memaksimalkan supaya outputnya lebih bagus. Tentu kan Anda beli barang di saya bukan kita hanya cuma jual barang terima putus, tetapi saya mau memaksimalkan. Jadi supaya gini loh, Anda enak terang, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Seperti itu. Ya. Jadi sama seperti Anda beli baju ke Matahari atau istri Anda beli baju gaun buat pesta ke Sogo atau ke Metro. Anda bisa nggak istri Anda beli baju gaun itu di Sogo? Bisa. Pakai. Nah, apa bedanya kalau istri Anda pergi ke tukang jahit? Sama-sama baju, tetapi beda. Kalau Anda beli di tukang jahit, badan istri Anda akan diukur. Pinggangnya berapa, panjang lengannya berapa, lebar dadanya berapa, lebar perutnya berapa, tingginya berapa, diukur. Kalau Anda beli di Sogo atau di Metro, ya sudah jadi, nggak bisa diukur. Kadang-kadang pinggangnya kegedean, kadang-kadang pantatnya terlalu mekar misalnya bajunya seperti itu. Kan beda, tiap-tiap orang mempunyai ukuran bentuk badannya beda-beda. Kadang-kadang ada orang tangannya yang lebar, ada orang yang dadanya yang lebar, ada orang yang pinggangnya yang lebar. Kan bermacam-macam gitu ya. Nah, jadi kalau Anda beli baju gaun yang sudah jadi, ya udah terima nasib saja. Kadang-kadang mungkin apa sih ininya terlalu tinggi pundaknya. Ya, jadi nggak ngepas. Tapi kalau Anda bikin di tailor itu kan diukur, jadi benar-benar fit ke body Anda. Nah, sama seperti LED ini. Anda kalau beli universal nyala nggak? Nyala. Dengan yang dikalibrasi tentu hasil outputnya bagus mana ya, tentu ya dikalibrasi. Dan Anda beli ini di saya adalah gratis kalibrasi, jadi Anda barang sampai tinggal pasang seperti itu ya. Saya berusaha memaksimalkan apa yang dimaksimalkan, fokusnya apa yang dimaksimalkan, cut off-nya, supaya Anda nyaman pakainya. Anda beli lampu terang tapi tidak nyaman, mengganggu orang lain, Anda was-was ditilang, Anda was-was diajakin ribut sama orang. Ya, karena kenapa? Menyilaukan orang. Seperti itu, ya. Dan ini bolam tidak memakai driver, dia drivernya di mana? Ada di dalam. Ya, driverless disebutnya. Driver inside. Sudah dirajut oleh nilon, tahan tarik ya, tinggal colok. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini di order buat Toyota Avanza dan
Mitsubishi Kuda. Yang saya tekankan di sini adalah review untuk Mitsubishi Kuda ya, Mitsubishi Kuda versi generasi terakhir karena ini baru buat saya ya. Kalau Avanza, Innova udah sejuta umat lah. Ya, oke cukup reviewnya. Jadi bolamnya tipe JL3 ya, spesifikasinya 3000 Kelvin, 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, segala cuaca. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Pada saat jalanan hujan, basah atau kabut. Kapan Anda pakai warna putihnya? Kondisi jalan biasa. Putih kuningnya Anda pakai kapan? Jika Anda butuh penerangan ekstra ya, seperti itu. 30 watt real dijamin, tidak storing ya, stabil, adjustable. Terima kasih.